Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Priana dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam dengan NIM 12403021040032. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu hadis dengan materi metode takhrij. Nah, metode takhrij ini dibagi menjadi 5, yaitu pertama dengan metode takhrij melalui lafal pertama matan pada hadis, yang kedua melalui kata-kata matan hadis, yang ketiga melalui perawi pertama hadis, dan yang keempat ada melalui topik hadis, dan yang terakhir melalui status hadis. Nah, mari kita bahas satu-satu kelima metode takhrij ini. Yang pertama itu ada metode melalui lafal pertama matan hadis. Maksudnya itu pada metode ini mencari hadisnya itu dilihat dari lafal pertama matan hadis, dan juga disesuaikan dengan huruf hijaiyah. Jadi untuk kita mencari hadis dengan metode ini itu kita harus mengetahui lafal pertama huruf hijaiyah itu untuk mempermudah kita untuk mencari. Misalnya itu dari kitab saya mengambil contoh dari kitab Al-Sahih yang bunyinya itu man khosana falaisa minna. Kan huruf depannya itu man khosana. Jadi kita harus membuka bab mim, dan setelah itu man khosana. Jadi setelah mim kita mencari huruf nun. Nah, itu seterusnya seperti itu sampai bertemu dengan hadis yang kita ingin cari. Nah, kitab yang menggunakan metode ini itu adalah kitab Al-Jami Al-Syagir dari karya Al-Suyuti. Yang kedua itu ada metode takhrij melalui kata-kata matan hadis. Metode ini yang didasarkan pada kata-kata pada matan hadis yang berupa isim atau fiil. Dan untuk mengetahui matan hadis itu berada di awal, tengah, dan di akhir. Nah, untuk penggunaan metode ini juga kita harus mengidentifikasikan lafal yang dimana itu bisa dijadikan kata kunci atau kata dasar untuk mencari hadis yang kita ingin cari. Kitab yang menggunakan metode ini Mujam Al-Mufaros li Al-Faz Al-Hadis Al-Nabawi. Dan metode yang ketiga itu melalui perawi pertama. Nah, pada metode perawi pertama ini didasarkan pada perawi pertama hadis, baik itu dari kalangan sahabat yang bila sanadnya masih berhubungan dengan Nabi atau mutasil, atau dari kalangan tabi'in bila hadisnya itu mursal. Langkah awal pada metode ini kita harus mengetahui nama perawi pertama pada hadis itu yang akan kita takhrij pada kitab-kitabnya. Selanjutnya mencari nama perawi pertama dalam kitab-kitab itu. Kemudian mencari hadis yang ingin dicari di antara hadis-hadis yang tertera di bawah nama perawi pertamanya. Kitab yang menggunakan metode ini itu adalah kitab Musnad dan kitab Al-Atrof. Dan yang keempat ini adalah metode menurut topik hadis. Nah, pada metode ini juga didasarkan dengan pengenalan topik suatu hadis yang ingin ditakhrij. Barulah kita bisa menelusuri hadis dengan menggunakan kitab-kitab atau kamus-kamus hadis. Nah, kitab yang menggunakan metode ini tuh adalah Mifta min Kunuz Al-Sunnah. Nah, yang terakhir itu adalah metode hadis melalui status. Nah, metode ini adalah metode yang menelusuri apa sifat atau status dari hadis tersebut. Apakah hadis tersebut termasuk hadis yang mutawatir, atau hadis mansur, atau hadis marfu. Nah, jika ingin menggunakan metode ini, kita juga harus mengetahui sifat-sifat hadis yang ditelusuri dari takhrijnya. Kitab yang menggunakan metode ini tuh ada
kitab Al-Mutawatir, Al-Hadis, Al-Qudsiyah, dan Al-Sahih. Yang tadi sudah dijelaskan itu semua merupakan metode-metode yang bisa digunakan untuk mencari hadis atau untuk mempermudah mencari hadis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau pengucapan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.